Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 dengan materi menyusun teks pidato pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Tujuan pembelajaran setelah menyaksikan video ini diharapkan peserta didik dapat menyusun teks pidato dengan menggunakan kalimat efektif dan peserta didik dapat membaca teks pidato dengan intonasi yang tepat. Teks pidato yang terstruktur, isinya relevan, mudah dimengerti, dan kaya makna tentu akan sangat menarik pembaca atau sebagai referensi naskah pidato. Bagaimana agar pidato yang kita sampaikan bisa dimengerti, mudah diterima, dan tidak menyalahi kaidah? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat teks pidato. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat pidato adalah penggunaan bahasa dan penulisan. Gunakan bahasa baku namun tidak kaku. Artinya, teks harus ditulis dengan tata bahasa yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, namun tetap terdengar santai dan mudah dimengerti. Selain itu, gunakan kalimat efektif dalam penulisan teks pidato. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah berlaku. Suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Contoh kalimat efektif, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang persatuan bangsa. Kedua, penggunaan tanda baca dalam teks. Untuk mempermudah pembacaan pidato, penggunaan tanda baca dalam teks tersebut juga harus diperhatikan, khususnya tanda baca titik dan koma yang bisa mengubah pesan dalam kalimat bila diletakkan dengan tidak tepat. Dan yang ketiga, tema dan durasi acara pembacaan pidato. Yang terakhir dan paling penting, kalian juga harus perhatikan tema acara sebelum pidato dibuat. Pastikan isi dari tema tersebut berhubungan dengan acara yang sedang berlangsung. Ketahui juga durasi acara tersebut. Bila dirasa waktunya singkat, maka buatlah pidato yang pendek saja ya. Selanjutnya, mari kita pelajari langkah-langkah menyusun teks pidato. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyusun teks pidato adalah menentukan tema pidato. Tentukan tema pidato secara relevan dan menarik. Tema pidato harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Suatu kesalahan yang fatal jika tema suatu pidato tidak sesuai dengan audiens. Setelah menentukan tema, selanjutnya menentukan tujuan pidato. Menentukan tujuan pidato merupakan suatu hal yang sangat penting. Tujuan pidato sangat berpengaruh dalam menentukan topik pembicaraan, menentukan batasan topik, serta berpengaruh dalam menentukan gaya dan bahasa pidato yang akan dilakukan. Ketiga, menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Poin penting ini bisa mencakup hal yang ingin lebih ditekankan atau menjadi fokus utama. Keempat, menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Kerangka ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Semuanya harus disusun secara terstruktur agar penulis atau orator mudah dalam berpidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Dalam mengembangkan kerangka pidato, perlu diperhatikan unsur-unsur pidato yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan terdiri dari kalimat pembuka atau salam. Tujuannya adalah memberi penghormatan, mengkondisikan atau menarik perhatian audiensi agar memperhatikan pembicara. Yang kedua, pendahuluan, yaitu berupa ucapan syukur, kemudian dilanjutkan dengan memberi sedikit gambaran kepada audiensi mengenai topik yang akan dibicarakan.
Selanjutnya, bagian isi. Bagian ini merupakan bagian pokok pidato. Pada bagian ini, uraian penjabaran topik pidato secara keseluruhan. Gunakanlah kalimat sapaan setiap peralihannya atau gunakanlah kata rincian pertama, kedua, ketiga, akhirnya, selanjutnya, langkah pertama, langkah kedua, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup. Akhir suatu pidato biasanya berbentuk kesimpulan, harapan, permohonan maaf, dan salam penutup. Berikut contoh langkah-langkah dalam menyusun teks pidato. Langkah pertama, kita menentukan tema. Tema yang Ibu ambil pada contoh kali ini adalah persatuan. Setelah kita menentukan tema, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato membangkitkan semangat persatuan pada generasi muda. Setelah kita menentukan tujuan pidato, langkah selanjutnya kita menentukan poin penting. Pada poin penting yang dituliskan adalah hal-hal yang ingin ditekankan atau yang menjadi fokus utama. Pada pidato kali ini, poin pentingnya ada 3. Yang pertama, keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, konflik yang terjadi pada bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengajak pelajar untuk menjaga persatuan bangsa. Setelah menentukan poin penting, selanjutnya membuat kerangka pidato. Latar belakang pidato tersebut adalah peringatan HUT RI, audiensinya kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh siswa. Waktu pelaksanaan tanggal 17 Agustus 2021, tempat SD Bintang Semesta. Hal-hal yang perlu disampaikan, peran pelajar dalam menjaga persatuan bangsa. Pembukaan terdiri dari salam pembuka kepada seluruh hadirin yang hadir, dan yang kedua mengucapkan kalimat pembuka seperti ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, isi pidato. Isi pidato bisa disesuaikan dengan poin penting. Yang pertama, keanekaragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, konflik yang terjadi pada bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengajak pelajar untuk menjaga persatuan bangsa. Terakhir adalah penutup. Penutup terdiri dari ucapan kalimat penutup dan permohonan maaf serta salam penutup. Setelah membuat kerangka pidato, selanjutnya adalah mengembangkan kerangka pidato dengan memperhatikan unsur-unsur pidato. Berikut contoh teks pidato yang sudah dikembangkan berdasarkan kerangka pidato tadi. Silahkan kalian baca dengan baik ya. Setelah teks pidato selesai, bacalah teks pidato tersebut dengan baik. Pertama, pahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, membaca dengan tenang, pakai ekspresi yang tepat, sampaikan dengan suara lantang, perhatikan ejaan dan tanda baca, sampaikan tanpa terburu-buru, menyapa audiensi, awali dengan senyuman, perhatikan durasi, serta berdiri tegak berwibawa. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai cara menyusun pidato serta cara membaca teks pidato dengan baik. Ibu yakin semuanya pasti bisa melakukannya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.